Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutin pembahasan fikih kita. Kemarin ada 17 rukun salat. Yang pertama niat. Nah, apa itu niat? Niat itu fi niyatus shalah, bismillahirrahmanirrahim, an-niyatu thalathu darajat. Niat ada 3 kelas di sini, ada 3 poin. Niat itu tempatnya di mana? Di hati ya. Tempatnya di hati. Dilafazkan bagus-bagus aja. Cuma ada orang yang mungkin kalau ditanya usalli fardhu zuhri 4 rakaat mustaqbil qiblati ada lillahi ta'ala. Ditanya artinya masih bingung dia. Apaan artinya ya? Sebenarnya nggak harus tahu, karena yang penting dia tanamin di hatinya bahwa dia pengen sholat zuhur, begitu. Ada orang yang kadang-kadang gara-gara ngucapin jadi was-was. Anda pernah lihat orang usolli. Pernah lihat nggak antum gitu? Justru kalau ada orang begitu lebih baik nggak usah dibaca. Tinggalin aja tuh lafaznya, pelafazan niatnya nggak usah dibaca, tinggalin aja. Cukup di hati. Dia sedang menghadirkan di hatinya bahwa dia lagi mau sholat. Itu arti niat. Nah, pelafazan itu sekedar untuk yang sulit fokus itu terbantu nanti. Oh, sholli fardhu salatul zuhri 4 rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Membantu dia supaya fokus. Gitu ya. Ada 3. Yang pertama niat salat yang fardu. In kanatis salatu fardhan wajaba qasdul fi'li wat ta'yin wal fardiyah. Kalau salat fardu maka dalam niat itu harus ada 3. Yang pertama qasdul fi'li. Maksud dari yang dia lakukan ini apa? Usalli, saya mau salat. Terus ta'yin, menentukan salat apa? Fardhu zuhri, fardhul maghribi, itu ditentukan ta'yin. Wal fardiyah, fardiyah itu maksudnya kita meyakini bahwa ini adalah wajib yang kita jalankan. Salat yang kita laksanakan ini adalah salat yang wajib. Itu kalau niat salat wajib. Tadi harus ada 3. Qasdul fi'li, maksud dari tujuan dari yang dia lakukan ini apa? Usalli, saya mau salat. Ta'yin, menentukan salat apa. Kemudian juga fardhiyah, kewajiban dari apa yang kita kerjakan. Yang kedua, wa in kanat nafilatan muaqqatatan. Kalau seandainya salatnya itu adalah salat nafilah, salat sunnah. Tapi salat sunnahnya yang ada waktunya. Karatibatin au dzata sababin. Seperti salat sunnah. Sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah, atau dzata sabab, salat yang ada sebabnya. Apa misalnya? Salat tahiyatul masjid misalnya. Kamu salat ke sini salat apa? Tahiyatul masjid. Kenapa? Karena saya baru masuk, itu sebabnya tuh. Masuk masjid karena ingin mengagungi masjid, salat sunnah tahiyatul masjid. Kalau yang punya waktu khusus tadi salat qobliyah, zuhur, ya dikerjainnya sebelum zuhur. Ba'diyah zuhur, ya berarti setelah zuhur. Terus salat yang ada waktunya apa lagi? Salat duha ya. Duha ada waktunya. Ada lagi apa? Tahajud, taraweh, witir, itu ada waktunya. Jangan kita salah. Ya, Wahyu kali lagi ngelamar waktu itu bininya jam berapa? Jam 8 pagi. Ngomong sama calon mertuanya. Pak, izin saya sholat dulu ya. Ya salah. Usolli. Allahu Akbar. Rapi, assalamualaikum warahmatullahi. Sholat apa yuk? Saya nggak biasa pamer, nggak biasa pamer. Takut riak Pak. Masya, emang biasa? Wah, udah sering kebetulan sholat begini.
Sholat apaan? Taraweh. 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 Jangan gitu ya. Kelihatan nggak paham nanti. Atau datang mau nanya, nih pakai peci, pakai baju koko, mau kelihatan ini gitu, mau kelihatan kesorban lagi ya. Yang kemarin dipakai sama dia, yang putih itu, sah dipakai. Dia mau nunjukin nih, dia anak majelis taklim. Ketemu sama calon mertuanya, gue nanya apa ya di sini? Gue tahu. Pak, numpang tanya, kalau di kampung Bapak sholat Jumat hari apa ya Pak? Ya salah. Jumat hari apa? Ya hari Jumat. Emang dikira beda tempat, beda hari gitu. Jumat juga yuk. Sholat Jumat hari Jumat. Jangan ketahuan nanti nggak jadi dikasih nanti. Tapi alhamdulillah udah dikasih berarti dia lulus dalam ujian. Nah, sholat sunnah ini yang ada waktunya atau ada sebabnya seperti tahiyatul masjid itu harus dua, qasdul fi'li wa ta'yin. Dia harus menentukan dia mau ngapain sholat. Sholat apa? Sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah ba'diyah, sholat witir, sholat tahajud, sholat duha, sholat tahiyatul masjid. Itu harus ditentukan. Wa in kanat nafilatan mutlaqah. Ada juga orang sholat sunnah mutlak. Wajaba qasdul fi'li faqat. Sholat sunnah mutlak tuh gimana? Ini lagi malam habis nonton Spanyol apa namanya? Argentina. Atau sebelum nonton misalnya nungguin jam 1 nih. Ngapain nih? Ya, tahajud udah, witir udah. Dia mau sholat lagi, sholat sunnah mutlaqah, sholat sunnah mutlak. Itu bebas, nggak ada waktunya itu. Gue pengen, sholat apaan tadi? Kan udah tadi, ini sholat sunnah mutlak. Ngapain? Dia pengen nambah pahala aja. Nah gitu boleh tuh. Itu nggak perlu ditentukan, sholat apanya nggak perlu. Sholat sunnah mutlak. Pokoknya sunnah aja. Ngapain? Nambah pahala, itu aja. Nah itu 3 niat. Kalau sholat sunnah mutlak ini wajaba qasdul fi'li faqat. Cukup menentukan dia lagi mau ngapain, sholat, udah. Nggak perlu nentuin sholat apa, enggak. Karena memang sholatnya sholat sunnah mutlak. Al-fi'lu usalli, fi'ilnya tadi usalli, ta'yinnya zuhran, asran, fardiyahnya itu fardhan lillahi ta'ala. Lanjut sedikit fi syuruti takbirat, lanjut yang kitab ini apa namanya? Safinatun Najah nih. Fi syuruti takbiratul ihram. Setelah niat rukun salat yang kedua takbiratul ihram. Nah, ini syarat-syaratnya. Ada berapa? Ada 16. Mudah-mudahan pada perhatiin. Ini penting sebab kita tiap hari salat. Tiap hari kita baca nih Allahu Akbar, benar gak? Coba kita harap semuanya fokus perhatikan 16 syarat takbiratul ihram. Yang pertama, antaqa'a halatal qiyami fil fard. Dalam sholat wajib kita udah bilang minggu lalu bahwa orang harus kalau kuat mampu dalam keadaan berdiri. Begitu pula saat takbiratul ihram ini juga ditentukan harus dalam keadaan berdiri. Pas mau takbir berdiri, jangan duduk Allahu Akbar terus baru berdiri, nggak boleh. Dari mulai mau takbir tuh udah berdiri. Pertama, yang kedua, wa antakuna bil arabiyyah, harus pakai bahasa Arab. Takbiratul ihram kita nyebut apa? Allahu Akbar. Itu harus pakai bahasa Arab, nggak boleh bahasa Indonesia. Allah Maha Besar, nggak boleh tuh, nggak enak. Kalau kata Kiai Zainuddin MZ dulu orang Betawi gitu, Allah gede banget, wah gede banget. Gede banget. Nggak boleh, atau bahasa daerah, bahasa Madura, bahasa Padang, nggak boleh. Harus bahasa Arab. Harus bahasa Arab. Yang ketiga, wa antakuna bilafzil jalalah, harus dengan lafaz jalalah. Allah punya nama banyak.
Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Panggillah Allah dengan nama-nama itu, silahkan. Mau panggil ya Rahman, ya Rahim, ya Malikal Mulki, ya Dzal Jalali wal Ikram. Boleh kita panggil Allah dalam doa dengan 99 namanya. Tapi dalam takbiratul ihram hanya satu nama aja yang boleh. Allah. Enggak boleh kita pakai misalnya Ar-Rahmanu Akbar. Secara makna benar aja. Tuhan yang maha pengasih, maha besar. Benar aja. Tapi enggak boleh. Harus pakai kalimat atau kata-kata Allah. Selanjutnya wabilafzi akbar. Harus dengan kata akbar. Jadi akbar ini artinya kan maha besar. Ya. Kalau besar kabir. Enggak boleh kita bilang Allah kabir. Allah besar. Harus akbar, maha besar. Atau misalnya mau ada kata yang lain tapi artinya sama. Allahu a'zam misalnya. Enggak boleh, harus Allahu akbar. Wa tartibu bainal lafzain, harus berurutan. Allah dulu baru akbar. Enggak boleh akbar baru Allah, enggak boleh. Wa alla yamudda hamzatal jalalah. Nah, ini penting. Ini suka banyak yang salah sebagian. Enggak boleh memanjangkan huruf hamzah yang di depan. Allahu akbar, enggak boleh tuh. A-nya enggak boleh panjang. Allah gitu. Enggak boleh Allahu akbar, enggak boleh. Karena maknanya berubah. Allahu akbar, Allah maha besar. Kalau A-nya rada panjang, gitu depannya Allahu akbar. Apakah, malah jadi pertanyaan, apakah Tuhan Allah maha besar? Jadi pertanyaan, bukan statement, bukan pernyataan, tapi malah pertanyaan. Apakah Allah maha besar? Itu nggak boleh. Jadi hamzah di depan, A-nya A, Allah nggak boleh panjang. Wa adamu maddi ba'in, nggak boleh juga memanjangkan huruf ba. Allahu akbar, nggak boleh. Akbar, jangan diganti-ganti, nggak usah dirubah-rubah, jangan. Jangan dimodel-modelin, udah Allahu akbar, begitu. Kalau akbar artinya berubah. Apa artinya akbar? Gendang. Oh, ini kan bahaya nih. Salah satu jenis gendang tuh tak ting tung tang ting tung tuh yang dimainin sama teman-teman kita dari Assalam, itu gendang. Kalau kita akbar artinya jadi gendang. Jadi jangan salah. Wa alla yushaddidal ba, enggak boleh ada tasydid di ba. Allahu akbar. Ba-nya enggak usah bar gitu. Akbar, gitu aja. Simple. Nah, ini yang paling banyak menurut saya nih. Wa alla yazida wawan sakinatan au mutaharrikatan bainal kalimatain. Perhatiin, ada Allah, ada akbar. Jangan ditambah huruf waw di tengah-tengahnya antara Allah dan akbar. Baik itu sukun seperti Allahu akbar, kan ada wawnya tuh berarti Allahu, nggak ada waw. Atau mutaharrikatan, ada fathahnya Allahu akbar, wakbar. Allahu akbar. Nah, itu kayaknya lumayan rada suka denger tuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Jangan pakai wah. Jangan wakbar, wakbar enggak boleh. Allahu akbar, akbar, akbar. Bukan wa, ya. Itu sering, saya cukup berapa kali dengar tuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Itu enggak boleh. Ada lagi wa-nya ditaruh di tengah-tengah huruf Allah. Ini juga ada nih. Allah,
Nggak usah mulutnya nggak usah monyong. Allah. Begitu. Jangan dimajuin mulutnya. Allah. Mau mana? Mau Allah. Jangan. Allah. Allah. Nggak boleh pakai waw di tengah-tengah tuh. Allah. Jangan ya. Ya Allah. Misalnya gitu. Ya Allah. Hidup nggak begini banget ya Allah. Nggak boleh ya. Wa alla yazida wawan qablal jalalah juga ini, tapi ini di sini kayaknya nggak pernah. Wallahu akbar gitu, wa-nya di depan. Wallah gitu, kayaknya enggak ya. Wa alla yaqifa baina kalimatai takbir waqfatan tawilatan wala qasiratan. Enggak boleh kasih jeda antara Allah dan akbar. Mau jedanya panjang, mau jedanya pendek sekalipun enggak boleh. Allah akbar. Nah, enggak boleh tuh. Panjang maupun pendek. Allah akbar. Enggak boleh. Allahu akbar. Allahu akbar. Langsung. Wa an yusmi'a, ini juga penting. Wa an yusmi'a nafsahu jami'a hurufiha. Kita yang baca Allahu akbar, kita harus dengar tuh. Jangan cuman mulut doang goyang. Kudu didengerin nih. Ini syarat. Nggak sah kalau nggak sampai kedengeran. Ya beda cerita kalau mohon maaf misalnya rada susah dengar gitu. Dia udah teriak-teriak kagak dengeran. Itu beda cerita ya. Atau lagi di masjid, lagi rame. Kita mau sholat, mau takbiratul ihram, masbuk. Ini imam lagi baca, speakernya kencang banget. Dia ngomong udah, Allahu akbar, kagak kedengeran. Allahu akbar, ya itu nggak apa-apa. Yang penting kira-kira dalam kondisi normal kedengeran, gitu aja. Yang rada susah dengar, cukup nyebutin keluarin suara aja, jangan cuma mulutnya doang bergerak. Allahu akbar, begitu. Jadi ini kudu dengar. Nggak boleh tuh kita sholat, jangan cuma gerak mulut doang, tapi harus keluar hurufnya. Suaranya kudu kedengeran. Allahu akbar, dan harus semua hurufnya. Misalnya cuman Allahnya doang nggak boleh. Allahu akbar, nggak boleh tuh. Atau akbarnya doang. Akbar, nah, jangan. Kudu kedengeran semua. Jami'a hurufiha, semua hurufnya kudu kedengeran. Wa ta'khiru takbiratil ma'mum an takbiratil imam. Ini juga penting, jangan sampai makmum ngedahuluin imam. Atau imam masih baru Allah, dia juga Allah, jangan. Jangan sampai bebarengan. Tar dulu belakangan, sabar. Biar imam kelar, ente baca dah. Allahu akbar, Allahu akbar. Begitu. Jangan buru-buru. Ntar kalau begitu jamaahnya itu bisa batal. Jadi bisa jadi ntar sholatnya malah jadi sholat sendiri. Nah itu tadi syarat-syarat takbiratul ihram. Apal apa enggak kira-kira ya? Atau setidaknya kalau enggak apal enggak. Cuman kalau tadi antum perhatikan, oh ini kudu diperhatiin nih. Ini harus ini, jangan sampai salah lagi. Allahu, biasanya yang banyak tuh itu tadi. Allahu akbar. Oke, wow. Apalagi tadi yang suka salah biasanya. Allah, au. Ngapain ada yang nyubit emangnya au. Kagak ada. Ngapain au. Allahu akbar. Gitu ya. Kita lanjut sekarang. Kita bahas lanjutan kitab Nasaih sedikit. Nah, jadi kalau kayak gini-gini tadi Cang Jenal ingetin kita kalau bisa biar pada usahain hadir. Timbang
hari Senin ini kan juga di sini banyak yang keluarga juga. Jadi silaturahmi kita di sini. Yang dari luar juga disambut dengan sangat baik ke sini. Kita dengar tadi apa? Qasidah dari teman-teman assalam, bacaan sholawat antal murtaja yaumaz ziham. Engkau adalah harapan kita nanti di hari yang begitu menakutkan. Laka syafa'a ya Rasulullah. Syafaat adalah milikmu. Isfa' lana syafaatin. Kan indah. Indah banget. Kayak si anak kecil tuh bunga di sini lari-lari. Dia kagak paham apa nih yang dibaca. Cuman telinganya masuk tuh nama-nama nabi, nama nabi, sholawat kepada nabi, zikir kepada Allah masuk tuh ke kupingnya. Nah, jangan sampai kita anak kecil baru lahir, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah mengeluarkan kalian dari badan ibu-ibu kalian, la ta'lamuna syai'an. Kalian enggak tahu apa-apa. Kemudian Allah bilang apa? Wa ja'ala lakumus sama'. Kemudian Allah jadikan Allah fungsikan yang pertama adalah sama'. Makanya orang baru lahir diazanin. Kalau menurut dokter baru lahir nggak bisa ngelihat dia. Nanti itu as-sama'ah baru wal absar. Nanti habis telinga fungsi mata baru nanti. Nggak tahu berapa waktunya tuh, kalau ada dokter mungkin paham. Baru wal afidah. Artinya segitu pentingnya telinga nih mendengar satu hal yang baik. Makanya bayi baru lahir azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Baru lahir, udah diperdengarkan kalimat-kalimat tauhid, syahadat, ajakan untuk salat, ajakan untuk meraih kemenangan, tauhid mengesahkan Allah. Nah begitu pula kita hadir, insya Allah ini telinga dengar yang bagus-bagus, yang cakep-cakep, bakal berfungsi buat hati kita. Pasti berfungsi. Nama Nabi disebut aja kita udah masuk cahaya. Tadi di Maulid apa tadi? Maulid Tiba ya. Maulid Tiba itu ada disebutkan apa? Ya a'azza jawahirul uqud. Ya, setelah itu ada madihuka qasirun walau jaa bi badlil majhud. Pemuji engkau wahai baginda Nabi qasir. Qasir itu artinya masih banyak kekurangannya. Ada ulama 50 tahun bikin kitab tentang Nabi, kata penulis Maulid Ad-Daibai ini, beliau pun mengakui setelah saya nulis di Maulid, qasir, saya ini belum ada apa-apa. Walau jaa bi badlil majhud, walaupun saya udah kerahkan segala kemampuan saya. Wa wasifuka, dan orang-orang yang mensifati engkau wahai Nabi ajizun, tidak akan mampu, lemah an hasri ma hawaita min khisalil karami wal jud al kaunu isyaratun wa antal maqsud. Sallu ala Nabi Muhammad. Semua orang yang mensifati engkau enggak akan mampu untuk menuliskan, menggambarkan, ya, menyimpulkan ini loh akhlak Nabi, nggak mampu. Sifat karamnya Nabi, sifat jud, dermawannya Nabi, nggak bisa. Karena apa? Kadang-kadang kita nih kalau lagi bahas apa aja, baliknya nanti ke Nabi. Kenapa? Memang al-kaun isyarah, seluruh alam semesta ini isyarat doang. Wa antal maqsud, tujuan utamanya Allah ciptain alam semesta adalah karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua kita balikin lagi ke Nabi, semua balikin lagi ke Nabi. Kita bikin ginian buat apaan? Bukan buat kita, balikin ke beliau. Karena beliau adalah pemilik kemuliaan sejati di sisi Allah. Al-karam wal jud semuanya ada pada diri beliau. Al-ilm, ilmu, keilmuan, ketawaduan, terus ibadah yang khusyuk, menghargai orang lain, itu semua ada pada diri beliau. Kita bikin kayak begini tiap Senin, tujuannya pengen jadi sedikit, pengen bisa niru kayak beliau. Perlahan, pelan-pelan, selangkah demi selangkah, gadaman ala gadamin,
satu langkah, satu langkah, satu langkah, khutwah, begitu. Nanti kita ada di jalan yang sama dengan jalannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikit ya, nggak enak kalau nggak dibaca nih. Masih boleh nggak? Masih boleh. Lanjut yuk. Benar. Semangat. Cakep. Malam bela Prancis apa bela Spanyol apa Argentina? Ya salah. Jadi semalam kita pada nonton bola, beliau zikir. Ngitung duit apa nih? Banyak kan? Wah, wih duit receh, ngabisin recehan ya, cakep. Kita bela Spanyol semalam. Kenapa? Karena pemerintahnya tegas bela Palestina. Pemerintah yang padahal kafir, tapi bela karena secara kemanusiaan dia tahu ini terzolimi. Hukumatan wa sya'ban, masyarakat juga sama. Pemainnya ngibarin bendera Palestina, ya kan? Lamin Yamal, itu namanya Al-Amin Jamal, namanya sebenarnya begitu. Bapaknya itu orang Maroko, orang Arab. Namanya Al-Amin Jamal, nama sebenarnya. Cuman di Spanyolin jadi Lamin Yamal begitu. Kalau Wahyu di Spanyolin jadi apa kira-kira ya? Wahyu Amal. Wahyu Amal, yang mau beramal sama Wahyu silakan. Wahyu Amal, cakep tuh yuk. Wahyu Amal. Wahyu mana? Wahyu Amal. Weh, keren. Kotak amal. Baik. Nah, sallu ala Nabi Muhammad. قال الإمام الحبيب عبد الله بن عبد الحداد في كتابه النصائح الدينية والوصايا الإيمانية واعلم. Tadinya saya membahas rada panjang, cuma karena waktu dikit ya, satu hadis ini aja. Wa'lam annahu kama tafarraqa ahlul kitab wa ikhtalafu fi dinihim faqad tafarraqat hadhihi al-ummah wa ikhtalafat aydan ala wifqa ma akhbara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi iftaraqat al-yahudu ala 71 firqah افترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة. وقد افترقت هذه الأمة على هذا العدد من زمان قديم وتم ما وعد به الصادق الأمين على وحي الله تعالى وتنزيله. ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن الفرقة الناجية من هي قال التي تكون على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وأمر عليه الصلاة والسلام عند الاختلاف بلزوم السواد الأعظم وهو الجمهور الأكثر من المسلمين. ولم يزل أهل السنة والجماعة بحمد الله تعالى من الزمان الأول إلى اليوم هم السواد الأعظم. وصح أنهم الفرقة الناجية بفضل الله لذلك ولملازمتهم الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين. Sedikit aja mau bahas tentang hadis, antum saya yakin pernah dengar semuanya. Nabi bilang Yahudi pecah jadi 71 kelompok. Nasara atau Nasrani pecah jadi 72 kelompok. Umat saya bakal terpecah menjadi 73 kelompok. Semua di neraka kecuali satu dari 73 kelompok. Apakah 73 kelompok ini ketika berbeda-beda, ada yang Salafi, ada yang Sunni, ada yang Syi'i, ada yang Ibadi, apakah itu nanti berarti cuma satu yang di sorga, semua di neraka, begitu? Nah, saya punya guru yang fotonya ada di sini, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, punya pendapat yang menarik tentang hadis ini. Karena Nabi sering bilang pengen semua umatnya masuk surga.
Lah kalau 73 yang 72 di neraka, satu doang di sorga, berarti kan 7 longgar. Sisa banyak kaplingan di sorga. Masih banyak. Jadi beliau punya pemahaman yang begitu indah. Kata beliau, semua manusia ini, Nabi ketika hidup misalnya di zaman beliau, ada orang kafir Quraisy. Nih saya mau nunjuk takut nih. Ada orang kafir Quraisy yang saat itu tinggal bersama Nabi, yang didakwahin juga sama Nabi tapi tidak beriman, itu juga disebut umatnya Nabi. Ada namanya, ulama membagi ummatud dakwah, ada ummatul ijabah. Ada umat yang menjadi lahan dakwahnya Nabi. Semua tuh Nabi kirim orang kemana? Ke Syam, ke Ethiopia, ke Afrika sono. Raja Najasyi, Nabi dakwah ke Rum, ke Eropa, ke Persia. Semua itu adalah umat ad-da'wah, ummatud da'wah. Umatnya Nabi juga itu. Lah kemudian ada yang menerima ajaran Nabi, namanya ummatul ijabah. Semua yang tidak menerima itu ya finnar, tempatnya di neraka. Nggak mau ikut Nabi, dikasih tahu, diajarin, dibilangin, udah dikasih tahu nih hujah-hujahnya, ini Al-Quran, ini adalah utusan Allah untuk kamu, dikasih tahu mukjizat, dikasih tahu, kagak mau, enggak gue ogah dah ikut yang begini, ntar nggak bisa senang-senang lagi, capek harus ibadah. Nah yang kagak mau ini namanya ummatud dakwah, umatnya Nabi juga, tapi umat yang tidak mengijabah atau tidak menerima dakwahnya Nabi. Adapun yang disebut oleh Nabi hanya satu kelompok dari umatnya Nabi yang masuk surga, ini adalah umat yang mengijabah atau menerima dakwahnya Nabi. Semuanya. Kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulmi fid darain amin ya rabbal alamin. Artinya semua umat Islam. Itu mazhabnya lain tuh. Tuh kalau sholat kakinya rada renggang. Misalnya begitu. Kalau sholat rombongan RCTI, rombongan celana tinggi. RCTI. Ada yang begitu kan? Beda-beda kan? Wah dia beda kelompok sama kita nih, berarti nih kita. Nah ini semua umat yang mengijabah dakwahnya Nabi, insya Allah semuanya di surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, bagaimana nggak di surga? Sholat, dia ibadah, dia ikutin Nabi, dia lawan hawa nafsunya, dia nggak mau ajakan syaitan. Dia disuruh kufur kepada Allah, dia nggak mau, tetap mau beriman. Dia disuruh ikut sama yang iblis, syaitan, enggak, saya mau ikut Nabi Muhammad. Ini kan keren, istimewa. Tapi kebetulan beda dalam metode pemahamannya, tetap Islam. Cuman beda pemahamannya doang. Mazhab berbeda-beda. Ulama waktu itu kumpul di Amman di Jordan tahun 2006-2007 begitu. Sepakat tanda tangan, termasuk dari Indonesia waktu itu ada Prof. Quraish Shihab, ada Dr. Alu Syihab, ada Dr. Tuti Alawiyah, siapa lagi itu beberapa. Mereka sepakat bahwa kelompok ini walaupun beda, bukan dari pengikut 4 Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, ya, tapi tetap Islam semua ini. Islam tidak terbatas dengan 4 imam saja. Ini adalah 4 imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi ada imam yang lain. Mau diikutin silakan. Bahkan dulu ada mazhab sendiri sebelum, ada juga mazhab Imam Laits. Itu bahkan gurunya Imam Syafi'i. Tapi kemudian tidak berlangsung lama. Tapi apakah yang mengikuti Imam Laits adalah salah? Kan enggak. Jadi lagi-lagi ingin saya tekankan, yang disebut dalam hadis ini menurut pemahaman Syekh Al-Buti bahwa hanya satu yang selamat, yang sisanya adalah masuk neraka. Yang satu selamat ini adalah umat yang mengijabah dakwah Nabi apapun kelompok mazhabnya. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Amin ya rabbal